Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Fatikasari, NIM 052, Prodi Manajemen kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tajwid, hukum nun mati dan tanwin. Apa itu nun mati dan tanwin? Nun mati adalah nun yang tidak berharokat. Biasanya di atasnya ada lambang bulat sabit atau bulat penuh. Jikalau tidak berharokat, namanya nun sukun atau nun mati. Adapun yang dimaksud dengan tanwin adalah nun sukun yang berada di akhir kata, ada pelafalannya, namun tidak ada dalam penulisannya. Adapun hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, dan yang terakhir iqlab. Di sini saya akan membahas tentang keempat hukum tersebut. Yang saya bahas pertama adalah idhar. Idhar sendiri dibagi menjadi 3, yaitu idhar halqi, idhar syafawi, dan idhar qomariyah. Idhar halqi. Idhar halqi adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan gho. Cara membaca idhar halqi adalah nun sukun atau tanwin dibaca secara jelas tanpa berdengung sedikit pun. Contoh bacaannya adalah allati an'amtu. Sebabnya adalah nun mati bertemu dengan ain. Quran Surat Al-Baqarah ayat 40. Kenapa dinamai halqi? Karena mahrotnya dari tenggorokan, yang bahasa Arabnya halq. B. Idhar syafawi. Idhar syafawi adalah hukum tajwid jika ada mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Cara membaca idhar syafawi adalah mim mati dibaca secara jelas, tidak berdengung sedikit pun. Contoh bacaannya adalah la'allakum tattaqun, sebab mim mati bertemu dengan ta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. C. Idhar qomariyah. Idhar qomariyah atau alif lam qomariyah adalah apabila ada alif lam bertemu dengan 14 huruf hijaiyah sebagai berikut: alif, ba, jim, ha, ho, ain, ghin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, dan ya. Cara bacanya adalah alif lam dibaca jelas, tidak diidghamkan atau dimasukkan ke huruf lainnya. Contoh bacaannya adalah qul ya ayyuhal kafirun, sebab alif lam bertemu dengan kaf. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1. Yang kedua adalah idgham. Idgham sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama idgham bihuna, yang kedua idgham bilaguna, yang ketiga idgham mimi. Yang A, idgham bihuna. Idgham bihuna adalah jika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bihuna secara melabur dan mendengung. Huruf-huruf idgham bihuna adalah ya, nun, mim, waw. Contoh bacaannya adalah abi lahabi wa tab, sebab tanwin bertemu dengan waw. Quran Surat Al-Lahab ayat 1. B. Idgham bilahuna. Idgham bilahuna adalah jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilahuna, maka dibaca melabur tanpa mendengung. Huruf-huruf idgham bilahuna adalah lam dan ro. Contoh bacaannya adalah hayrul laka, sebab tanwin bertemu dengan huruf lam. Quran Surat Al-Duha ayat 4. Yang C. Idgham mimi. Idgham mimi berbeda dengan idgham bihuna dan idgham bilahuna. Karena apa? Karena idgham mimi termasuk dalam hukum mim mati. Jadi hukum bacaan ini berlaku apabila mim mati bertemu dengan mim. Contoh bacaannya adalah at'amahum min, sebab mim mati bertemu dengan mim. Quran Surat Al-Quraisy ayat 4. Yang ketiga adalah ikhfa. Ikhfa memiliki arti menyamar atau menyembunyikan. Ikhfa dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ikhfa hakiki dan yang kedua ikhfa syafawi. A. Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dibaca apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu dari kelima huruf diantaranya adalah ta, sa, jim, dal, zal, zin, sin, shin, sod, dot, to, dot, fa, qaf, kaf, dan kaf. Cara membacanya yaitu dengan membuat bunyi bacaan menjadi samar antara idhar dan idgham. Contoh bacaan ikhfa hakiki adalah am lam tungdirhum la yu'minun, sebabnya sukun bertemu dengan zin. Quran Surat Al-Baqarah ayat 159. B. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah saat mim sukun bertemu dengan ba dengan menyembunyikan samar-samar di bibir disertai dengan dengungan.
Contoh bacaannya adalah alam ya'lam bi annallaha yarah, sebab mim mati bertemu dengan ba. Quran surat Al-Alaq ayat 14. Yang terakhir adalah iklab. Iklab adalah salah satu bagian dari hukum bacaan nun mati dan tanwin bertemu dengan ba. Contoh bacaan iklab adalah idzim ba'sa asqoha, sebab nun sukun bertemu dengan ba. Quran surat Asy-Syams ayat 12. Di sini saya akan membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala syam'ihim wa ala absarihim syawatu wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Quran surat Al-Baqarah ayat 7 tajwidnya berikut. Khotamallah, tafhim karena ada lam jalalin didahului fathah. Kul bihim wa'ala, idhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan waw. Absorihim, qalqalah surah karena ada ba bertemu dengan bertanda baca sukun. Ansorihim syawatuwa, idhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan ghin. Walahum adzabun, idhar syafawi karena ada mim mati bertemu dengan ain. Adzabun azim, idhar halqi karena ada tanwin bertemu dengan ain, dan mat arid lisukun karena sebelum waqaf ada mat tabi'i. Dan tajwid ayat ke-8 adalah wa minan nasi idham syamsiyah karena ada alif lam bertemu dengan nun. Man yaqulu idham bihuna karena ada nun mati bertemu dengan ya tidak dalam satu kalimat. Billahi tarqiq karena ada lam jalalim didahului kasrah. Wabil yaumi idhar komariya karena ada alif lam diikuti alif. Hum bimu'minin ikfa syafawi karena ada mim mati diikuti ba dan mat arid lisukun. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.